Yang teman-teman yang saya cintai, diri saya di sini adalah untuk melanjutkan tugas yang telah saya buat sebelumnya, yakni mengenai pemanggilan sumpah dan janji pegawai pada sebuah majelis kode etik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yang dimulai dari saya sendiri. Nama saya Komang Ayu Siti Dewi, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Elena Linda, absen 5. Kenalkan, nama saya Niputu Feby Sintia Maharani, nomor absen 35. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, apa itu majelis kode etik, yang kedua, siapa yang menetapkan pembentukan majelis kode etik, dan yang ketiga, siapa saja anggota majelis kode etik, dan yang keempat, bagaimana prosedur sidang kode etik, dan yang terakhir, bagaimana pengambilan keputusan sidang kode etik. Jadi, apa itu majelis kode etik? Jadi, majelis kode etik adalah sebuah lembaga atau badan yang bertugas untuk menetapkan kode etik yang harus diikuti oleh para pegawai atau anggota suatu profesi. Ini supaya agar para pegawai atau anggota bisa menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, profesionalisme, dan standar etika yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, siapa yang menetapkan pembentukan kode etik? Majelis kode etik untuk dapat memastikan bahwa seorang pegawai yang disiplin melanggar kode etik, maka bertugas ketua majelis kode etik dalam peraturan presiden atau PP nomor 42 tahun 2004 pasal 17 membahas mengenai majelis kode etik. Majelis kode etik dibentuk sejak terjadi dugaan pelanggaran kode etik pegawai. Pasal PP tersebut berisi tentang pasal 17 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, untuk menegakkan kode etik pada setiap instansi dibentuk majelis kode etik. Dan ayat yang kedua, pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Berikut adalah orang-orang yang menetapkan majelis kode etik. Yang pertama, pimpinan instansi. Apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan kepala kantor regional. Yang kedua, sekretaris utama. Apabila dugaan etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon 2 ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum, dan calon PNS. Dan yang terakhir ada kepala kantor regional apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon 3 ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum, dan calon PNS di lingkungan. Selanjutnya, siapa saja anggota majelis kode etik? Keanggotaan majelis kode etik juga dapat berasal dari pejabat di lingkungan BKN setelah terkoordinasi dengan kepala biro kepegawaian. Dalam sebuah majelis kode etik terdiri beberapa anggota antara lain. Yang pertama, satu orang ketua menangkap anggota, yang kedua satu orang sekretaris menangkap anggota, yang ketiga paling sedikit 3 orang anggota. Jika dalam sebuah majelis kode etik memiliki anggota lebih dari 5, maka jumlah anggota majelis kode etik harus ganjil. Jabatan melaksanakan majelis kode etik tidak boleh lebih dari rendah dari jabatan dan rapat pegawai BKN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Materi selanjutnya ada bagaimana prosedur sidang kode etik. Prosedur sidang kode etik sendiri dibagi menjadi 2 tahapan, yakni ada pemanggilan dan pemeriksaan. Di bagian pemanggilan sendiri ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama ada pemanggilan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dalam sidang kode etik. Tahapan yang kedua ada majelis kode etik juga dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangannya apabila diperlukan. Dan yang ketiga ada pemanggilan kepada pegawai yang diduga melanggar kode etik maupun saksi-saksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris majelis kode etik. Yang kedua, kita masuk ke tahap pemeriksaan. Di tahap pemeriksaan sendiri ada 6 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama ada pemeriksaan dilakukan secara tertutup, yang artinya pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai BKN yang diperiksa dan majelis kode etik. Tahapan yang kedua ada pegawai BKN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh majelis kode etik. Tahapan yang ketiga, apabila pegawai BKN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan,
maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Dan yang keempat, hasil pemeriksaan dihasilkan dalam berita acara pemeriksaan. Tahapan dua yang terakhir, yang pertama adalah berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota majelis kode etik yang memeriksa dan pegawai BKN yang diperiksa. Dan tahapan yang terakhir adalah apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh majelis kode etik yang memeriksa. Bagaimana pengambilan sanksi yang kode etik? Yang pertama adalah majelis kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai instansi yang diduga melanggar kode etik dan setelah pegawai instansi bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri disampaikan pada saat pemeriksaan oleh majelis kode etik. Yang kedua, keputusan majelis kode etik diambil secara bermusyawarah dan diangkat dalam sidang majelis kode etik tanpa dihadiri pegawai instansi yang diperiksa. Apabila tidak dicapai mufakat, maka akan diambil dari surat berbanyak. Yang ketiga, sidang majelis kode etik diadakan apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling kurang satu orang anggota. Keputusan sidang majelis kode etik berupa rekomendasi dan hasil pembangunan yang selanjutnya akan ditangani oleh ketua dan sekretaris. Dan terakhir, berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis diberikan oleh majelis kode etik kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan suatu simpul. Baik bahan dalam yang tertetapkan sampai menentukan suatu simpul. Selanjutnya, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral. Nah, siapa saja pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sosial? Itu yang pertama, pejabat struktural eselon 4 dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat fungsional umum dan CPNS. Yang kedua, pejabat struktural eselon 3 dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat struktural eselon 4. Selanjutnya, ada pejabat struktural eselon 2 memiliki wewenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat struktural eselon 3. Yang kedua, ada pejabat struktural eselon 1 berwenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat struktural eselon 2. Dan yang terakhir, kepala instansi berwenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat struktural eselon 1 dan kepala kantor. Selanjutnya, bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik PNS dipanggil oleh pejabat yang berwenang atau majelis kehormatan kode etik instansi. Lalu ada tujuan melakukan pelanggaran kode etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil atau PNS yang melakukan pelanggaran kode etik PNS. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Pas. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Seperti kata peribahasa, tiada gading yang tak reta, artinya tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami kelompok 6 kami undur diri dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Jorok banget.